Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ratna ngambek kepada Andika karena merasa telah dibodohi Andika. Dia menyangka Andika tidak memberitahukan identitas aslinya kepada dirinya. Sampai kapankah Ratna marah kepada Andika? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Malam turun merambah di desa Ambangan. Bulan sabit tanpa mengambang hening di angkasa berawan tipis. Satwa malam mulai memperdengarkan senandungnya di sela-sela kegelapan. Di atas sebatang pohon meranti yang tumbang di pinggir jalan setapak, Ratna Kumala membisu. Matanya memandang lurus pada kepingan rembulan pucat di atas sana. Pikirannya sendiri mengembara pada kejadian beberapa hari yang lalu saat menolong Andika di Danau Pancawarna. Sewaktu tubuh pemuda tampan itu diangkat dari dinginnya air danau, entah kenapa Ratna Kumala menatapnya lama-lama. Ada semacam keterpesonaan yang sulit dijabarkan kata-kata ketika mendapati gurat-gurat ketampanan wajah Andika. Garis dan lekuk wajah itu membuat hatinya bergetar halus. Dia sendiri tak mengerti perasaan macam apa itu. Dan ketika hari-hari dilalui bersama pemuda itu, perasaan yang menyeruak saat pertama kalinya menatap tidak juga pupus. Hari memang terus berlalu, tapi getaran itu malah kian menguat, mencengkram rongga batin Ratna Kumala. Kenapa dengan diriku ini? Desah batin gadis itu. Baru pertama kali ini dia menemukan gejolak aneh pada saat bertemu seorang pemuda. Apakah ini cinta buta atau sekedar kekaguman? Tanpa disadari, kepalanya menggeleng-geleng perlahan-lahan. Dia tidak bisa mengatakan kalau itu hanya sekedar rasa kagum. Kalau hanya kagum, kenapa Ratna Kumala harus merasa kecewa tatkala dibohongi Andika? Apakah ini pertanda kekhawatirannya jika harus kehilangan setelah diketahui kalau pemuda itu adalah pendekar selebor? Apalagi seorang pendekar adalah milik semua orang lemah, bukan milik dirinya. Apa mungkin aku telah jatuh hati padamu, sementara namamu pun belum sempat ku ketahui? Bisik Ratna Kumala perlahan. Ratna. Lamunan Ratna Kumala buyar seketika, begitu terdengar suara halus di belakangnya. Cepat kepalanya menoleh ke asal suara tadi. Ternyata Andika sudah berdiri di sana dengan mata lekat menatapnya. Seketika, wajah Ratna Kumala bersemu. Tanpa diduga, pemuda yang sedang mengisi benaknya tiba-tiba berada di belakangnya. Kenapa kau dekati aku lagi? Bukankah sudah kukatakan jangan coba? Ratna, sela Andika. Kalau kau marah karena kesalahanku, maafkanlah. Tapi bisakah kau jelaskan padaku apa salahku? Ratna Kumala tak menyaut, tapi diam dalam 1000 bahasa. Apa? Kau tak merasa telah mempermainkanku? Tanya Ratna Kumala akhirnya setelah cukup lama berdiam diri. Mempermainkanmu bagaimana? Tanya Andika tak mengerti.
tak pernah mengatakan padaku kalau dirimu adalah pendekar Slebor, saut Ratna Kumala tanpa menoleh. Kali ini Andika yang membisu. Matanya menatap lurus ke rerumputan berembun. Aku sendiri tak tahu apakah aku adalah orang yang kau sebutkan tadi, balas Andika nyaris mendesah. Kau mulai berpura-pura lagi padaku, ujar Ratna Kumala kesal. Andika menarik napas dalam-dalam. Ratna, pandanglah aku, pinta Andika penuh harap. Ratna Kumala tak memperdulikan. Ratna, ulang Andika sambil menatap punggung Ratna Kumala. Pemuda itu melangkah dan langsung memegang bahu gadis muda yang berusia sebaya dengannya. Lalu perlahan diputarnya tubuh Ratna Kumala agar menghadap dirinya. Lihatlah aku, Rat, tatap mataku. Apakah aku terlihat berpura-pura padamu? Sangkal Andika lembut. Matanya terarah tepat di manik mata indah gadis berambut pendek di depannya. Sementara Ratna Kumala sedikit pun tak sanggup membalas tatapan lembut itu. Entah kenapa wajahnya kini terasa hangat. Itu sebabnya wajahnya tak mau diperlihatkan. Dia khawatir perubahan wajahnya diketahui Andika. Sesaat kemudian Andika melepas pegangannya pada bahu Ratna Kumala lalu berbalik. Kini dihadapinya temaram cahaya rembulan yang menyapu wajah jantannya. Percayalah padaku, Rat. Aku tak pernah bermaksud membohongimu, apalagi mempermainkanmu. Ingatanku benar-benar lenyap begitu saja. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba berada di gubuk tepi danau itu. Dan aku juga tidak tahu kalau kau menyelamatkanku. Kini bahkan aku tidak tahu siapa diriku dan siapa namaku. Tutur Andika di sela-sela desau angin yang bertiup dan suara jangkrik. Keduanya kini terdiam. Mereka berdiri saling membelakangi, sibuk dengan isi benak masing-masing. Entah apa yang saat ini tengah mereka pikirkan, hanya mereka yang tahu. Sekian lama sunyi. Maafkan aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Akhirnya Ratna Kumala membuka suara, walau hampir berbisik dengan kepala tertunduk. Aku bisa maklum, kesalahan memang bagian dari diri kita. Ratna Kumala terguguk. Segera direnungi kata-kata bijak dari hati arif seorang pemuda tampan di dekatnya. Hari bergulir tanpa kenal letih, dan waktu juala yang mengakrabkan Ratna Kumala dan Andika. Nama Andika yang masih belum diketahui Ratna Kumala kini sudah tidak menjadi persoalan, dan Andika sendiri bersedia dipanggil apa saja oleh Ratna Kumala, berhubung dia sendiri lupa pada namanya. Akhirnya Ratna Kumala memutuskan untuk memanggil dengan sebutan Slebor. Hari-hari dilalui Andika di gubuk di tepi danau Pancawarna. Di sini dia mencoba mengembalikan semua ingatannya, meski tetap sulit, tapi terus berusaha. Di samping karena sifat kepala batu yang membuatnya tak mudah menyerah, juga karena Ratna Kumala pun terus mendorong semangatnya. Dikala senggang, Ratna Kumala bercerita kalau dirinya adalah adik seperguruan Ruda Paksa dan Ruda Paksi. Beberapa bulan lalu, guru mereka memberi tugas penting pada kedua kakak seperguruannya. Ratna Kumala yang tak dipilih untuk menjalankan tugas tentu saja menjadi iri, apalagi dia pun salah satu murid terbaik Ki Kenaka, ketua perguruan Topan Utara. Menurutnya, gurunya pilih kasih pada murid lelaki. Lalu, karena kesal, diputuskan untuk pergi dari perguruan tanpa pamit pada Ki Kenaka. Tujuannya tentu saja hendak ikut menjalankan tugas bersama Ruda Paksa dan Ruda Paksi. Tapi hingga sejauh itu, kedua kakak seperguruannya malah menyuruhnya pulang ke perguruan. Itulah sebabnya aku pergi ke tepi danau ini untuk melepas kejengkelanku pada malam kau terapung. Jelas Ratna Kumala mengakhiri ceritanya. Tapi baru saja Ratna Kumala bercerita,
Gerangan, teriakan apa yang didengar Andika alias si pendekar Slebo dan Ratna si gadis berambut pendek. Dari penasaran terus gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.